Jumpa lagi Sken bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Kemampuan diplomasi sebenarnya Indonesia adalah juga champion dari diplomasi Bung Firdaus ya. Di zamannya Linggarjati, Renville ya, Rum Royem segala macam, terakhir KMB, Indonesia adalah punya pion-pion atau punya elit-elit yang jago diplomasi dalam kancah-kancah internasional. Dan juga terakhir adalah Mukhtar Kusumaatmadja dalam diplomasi masalah negara kepulauan, Bung Firdaus. Nah, diplomasi Indonesia dengan Donald Trump dengan kasus trade barrier ya, tarif gitu ya, yang ada saat ini sepertinya Indonesia kekurangan ahli-ahli diplomasi yang ulung gitu untuk bisa mengatasi masalah perdagangan, masalah ekonomi, masalah ekspor impor terkait dengan Amerika Serikat, Bung Bras. Iya, Bung Meldi. Mengikuti perang dagang antara Amerika dan Cina khususnya, terlebih kalau kita lihat dalam konteks global, bagaimana Presiden Trump itu mengeluarkan tarif resiprokal terkait penyeimbangan ekonomi kalau istilahnya Donald Trump begitu ya. Karena mereka menganggap beberapa mitra dagangnya selama ini melakukan manipulatif atau menipu atau merugikan Amerika begitu dalam perdagangan. Sehingga dikenakanlah tarif yang besar begitu dalam konteks penyeimbangan. Dan Indonesia merupakan bagian dari negara itu. Artinya karena Indonesia juga merupakan mitra dagang dengan Amerika dan Indonesia merupakan terakhir kemarin Indonesia malah surplus ya dengan perdagangan. Artinya nilai nilai ekspor kita lebih tinggi dibandingkan impor kita dari Amerika. Tetapi yang menarik adalah kalau kita lihat bagaimana dua cara yang berbeda. Satu, Cina misalnya melakukan merespon terkait perang dagang dengan Amerika dan Indonesia begitu dalam terutama dalam konteks diplomasi dan bagaimana kehandalan ekonomi di dalam negeri gitu ya. Dan kalau kita lihat ternyata Indonesia agak terseok-seok dalam melakukan diplomasi dalam khususnya dalam perdagangan atau ekonomi begitu ya. Mungkin yang pertama seperti yang Bu Meldi katakan tadi bahwa dalam konteks diplomasi atau diplomat atau kemampuan handal dalam melakukan negosiasi perdagangan begitu ya, negosiasi klausul-klausul perdagangan internasional, WTO dan seterusnya misalnya, kita kekurangan orang-orang handal. Kita tidak punya lagi Mokhtar Kusumaatmadja atau para jago negosiasi di zaman kemerdekaan atau pasca kemerdekaan yang dulu, Bu Meli. Artinya kita kekurangan diplomat di dalam melakukan diplomasi gitu ya. Tetapi yang lebih mendasar misalnya, yang saya lihat misalnya, bagaimana Indonesia dalam merespon kenaikan tarif bea masuk ke Amerika begitu yang sekitar 32% kalau tidak salah ya Bung Meli begitu ya. Dan kalau dilihat dari situ, Indonesia bukannya melakukan semacam perlawanan cukup gigih, malah Indonesia langsung terkesan lunak dan menuruti misalnya. Mulai dari masalah lokal konten, gitu. Kemudian Indonesia melakukan impor ke Amerika, memperbanyak impor ke Amerika dengan harapan agar surplus perdagangan itu hilang, atau dengan kata lain, paling tidak balance lah terdagangnya begitu. Kemudian juga melakukan semacam privilege untuk perdagangan-perdagangan dengan Amerika begitu. Dan hal ini berbeda dengan Cina yang secara kekuatan ekonomi, kemampuan, kemudian itu melakukan malah menantang balik begitu ya. Gitu. Jadi kalau kita katakan dalam konteks perang dagang atau perekonomian atau diplomasi dalam konteks ekonomi, nampaknya apa yang dikeluarkan atau yang dinyatakan oleh Presiden Prabowo, baik itu dalam masa kampanye atau masa pelantikannya atau masa sekarang misalnya, membangun kedaulatan ekonomi, membangun kedaulatan energi, kedaulatan kebangsaan dan segala macam. Tidak boleh tunduk dari bangsa asing misalnya, itu tidak terjadi dalam konteks perang dagang dengan Amerika, Bu Meli. Bagaimana Indonesia menjadi anjing yang penurut tanda kutip begitu ya, kemudian mencoba mengafirmasi semua tuntutan Amerika, bahkan sampai urusan Mangga 2, kemudian KRIS dan portal pembayaran nasional itu juga akan siap dinegosiasikan dengan harapan bahwa kita bisa mengimpor atau memasukkan barang ke Amerika dengan tarif yang rendah. Karena apa? Karena kita sama sekali tidak punya insentif untuk membangun kompetitif harga. Begitu mahalnya harga Indonesia, sehingga kita tidak bisa bersaing dengan Cina, Vietnam, atau yang negara yang lain. Sehingga kalau misalnya dagang kita ditutup dengan Amerika, ada barrier besar di sana, maka akan berimplikasi kepada perlambatan ekonomi, kemunculan PHK, dan segala macam. Dan itu akan menjadi masalah yang lebih besar lagi begitu. Jadi sekali lagi, diplomasi kita tidak cukup handal atau tidak cukup kuat di dalam konteks global, Bu Meli. Indonesia tidak punya alternatif lain, Bung Firdaus. Alternatifnya cuma Amerika gitu ya. Sehingga potensi-potensi lain yang bisa digali itu tidak muncul. Jadi diplomasi hanya fokus di Amerika, tidak melakukan diplomasi di kelompok-kelompok lain, Eropa, Afrika misalnya, atau Asia Timur, tidak digarap dengan serius. Inilah yang menimbulkan
kepincangan-kepincangan dalam diplomasi Indonesia. Iya, betul. Jadi kalau dilihat kenapa itu tidak bisa digarap pasar yang lain atau ekonomi yang lain misalnya terutama Asia, Asia Selatan atau Afrika misalnya. Karena apa? Dari sisi cost to cost produk kita tidak kompetitif gitu. Terlalu banyak biaya-biaya dalam produk kita, baik itu dalam sumber daya, kemudian investasi, biaya-biaya siluman begitu. Jadi sekali lagi kalau Pak Prabowo misalnya kita mau coba bertanding dengan Cina atau dengan Vietnam yang notabene menjadi salah satu tujuan investasi sekarang misalnya, kita masih ketinggalan jauh begitu. Artinya apa? Ada persoalan mendasar di dalam mikroekonomi di dalam negeri. Ada persoalan dari sisi investasi, kemudian labor cost, kemudian juga bicara hal-hal yang lain begitu ya. Sehingga produk kita tidak kompetitif begitu. Di sisi lain, di sisi mendasar, kita masih ketinggalan di sisi teknologi dan pengetahuan begitu ya. Berbeda dengan misalnya Vietnam atau apalagi Cina misalnya gitu. Jadi tentu hal ini akan menjadi beban besar. Dan saya melihat misalnya ketergopoh-gopohan kita di dalam diplomasi ekonomi dengan Amerika, perang dagang dengan Amerika, ini menjadi satu pembelajaran bahwa apa yang disampaikan di dalam narasi atau misi visi kampanye ataupun juga Indonesia Emas 2025 itu ternyata punya tantangan lain, Bung Meldi. Tidak hanya sekedar mengoptimalkan apa namanya bonus demografi, tetapi juga ternyata dalam sisi fondasi ekonomi, fondasi teknologi dan kemampuan daya saing kita masih tertinggal jauh, Bung Meldi. Gitu. Jadi kalaupun nanti kita dari sisi diplomasinya butuh diplomat yang ulung, tetapi yang paling penting adalah apakah kita punya daya tawar atau tidak. Kalau kita tidak punya daya tawar, kita begitu lembek ditekan, kemudian menurut diperintahkan, ya sudah, kita tidak punya apa-apa begitu. Tetapi karena ini di awal pemerintahan, sebelum baru masuk, ya masih di awal-awal 6 bulan pertama, banyak hal yang bisa kita perbaiki, banyak hal yang bisa kita perkuat, dan saya pikir ini sudah ada di dalam narasi kampanye-kampanye Presiden Prabowo sebelumnya. Memperbaiki fundamental adalah daya tawar paling kuat Bung Firdaus dalam diplomasi ekonomi dengan bangsa lain. Memperbaiki best practice ya, praktik terbaik di dalam perizinan dan praktek-praktek bisnis industri di Indonesia itu juga menjadi sebuah daya tawar tinggi juga untuk diplomasi ekonomi. Tapi Indonesia saat ini hanya punya daya tawar dengan jumlah penduduk yang besar, Bung Firdaus. Itulah daya tawar satu-satunya yang bisa diandalkan Indonesia, dan itu pun kemampuan diplomatnya yang agak rendah, sehingga daya tawar itu pun nggak bisa dibeli oleh pihak lain, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi saya lihat misalnya kemampuan kita sebagai bangsa atau market itu yang salah satu yang menjadi salah satu pertimbangan. Oh ya, dengan penduduk yang lebih hampir 300 juta misalnya, kita menjadi market tersendiri yang menarik buat banyak negara. Tetapi apakah kita hanya sebagai pengguna saja atau user saja begitu ya? Atau kalau kita lihat kita baru dipuja oleh negara lain misalnya mengatakan, oh ya Indonesia katanya ada surplus padi atau beras misalnya. Kemudian kita mengatakan belum pernah terjadi begitu ya. Atau kita katakan kita punya hal yang lain, tetapi itu tidak cukup banyak begitu. Jadi ada hal-hal yang mendasar yang harus diperbaiki terutama dalam neraca pangan, neraca energi gitu ya, termasuk juga kekayaan sumber daya alam begitu. Saya melihat bagaimana Trump begitu ngotot untuk mengambil misalnya terutama mengambil konsesi untuk mineral jarang gitu ya sebagai bagian dari teknologi advance di sana gitu. Dan Indonesia punya sedikit walaupun tidak sebanyak misalnya Ukraina atau negara-negara Amerika Latin ataupun juga China misalnya yang risetnya begitu besar begitu. Tetapi dalam kondisi seperti ini, kita punya kelebihan sebagai negara kepulauan, negara yang merupakan lintas ekonomi di sana. Begitu. Jadi kalau kita bicara daya tawar tidak hanya sekedar natural resource, tetapi juga geopolitik, gitu ya. Bagaimana kita sebagai hub untuk antar benua atau antar negara, begitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita memperkuat itu. Dan yang paling penting adalah menjadi soal di kita adalah bagaimana ekonomi biaya tinggi di kita, ketidakpastian hukum di sana. Bagaimana semua sibuk kalau ada investasi semua ingin mendapatkan bagian atau cawe-cawe, Bung Meldi. Itu yang membuat misalnya dari sisi daya tarik investasi itu tidak menarik begitu. Tidak ada trust publik, tidak ada kepercayaan yang tinggi kepada pemerintahan tata kelola, itu yang menjadi soal. Kalau kita bisa memperbaiki hal-hal ini yang notabene tidak sulit untuk diperbaiki gitu. Asal ada niat dan konsistensi, maka tidak hanya sekedar talk to the talk, tapi walk to the talk, begitu yang seperti disampaikan oleh Presiden Jokowi, menjadi salah satu jargon yang bisa dilaksanakan. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi, tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.